Kajari Natuna Imam MSc Daputar SHMH mengadakan jumpa pers rilis kegiatan Kejari Natuna tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan berjumpa bersama di Running Square ini dengan acara silaturahmi dan kopi darat serta press release kegiatan Kejaksaan Negeri Natuna di tahun 2022. Terima kasih Anda Rapi dan juga seluruh rekan-rekan wartawan, mitra kejaksaan yang sudi kiranya datang ke tempat ini. Kedatangan Anda dan rekan-rekan sekalian merupakan suatu hal yang baik dan kebanggaan bagi kami, khususnya wujud nyata dalam mendukung penegakan hukum di Kabupaten Natuna. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, di sini mungkin izinkan saya mengangkat acara. Yang pertama saya mohonkan, ya baik, saya perkenalkan juga Bapak Ibu memang Limbong kasih intel, mungkin mari kita ngopi. Nah, kemudian selanjutnya langsung kita buka acara. Acara ini adalah acara silaturahmi kopi darat. Saya berharap dengan acara ini dapat mendapat berkah bagi kita semua nantinya, khususnya dalam kedekatan dan keakraban kita di Natuna ini. Kami mohon kepada Abanda Rapi dari Ketua PWI untuk memberikan sepatah dua kata di dalam acara ini. Kami persilakan karena kami dari Sanpes Natuna juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Kejari selama melaksanakan dan menjadi pimpinan di Kejaksaan Negeri Ranai, selalu menjalin silaturahim, hubungan sinergi bersama kita Sanpes berjalan dengan baik. Insya Allah nanti kita bersama-sama mendengarkan sama beliau penyampaian dan capaian kegiatan selama tahun 2022 yang nanti akan kita simak bersama, dan mungkin juga nanti kita mungkin akan melaksanakan diskusi atau tanya jawab bersama beliau. terima kasih ke Anda Ketua PWI. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Natuna dalam acara silaturahmi sekaligus nanti Pak untuk memberikan rilis kegiatan Kejaksaan Negeri Natuna di tahun 2022. Pada Bapak saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita sekalian. Yang terhormat Pak Ketua PWI Kabupaten Natuna, Bapak Rapi. Yang terhormat para wartawan yang pada saat ini kita undang adalah yang masuk dalam pers Kejari Natuna. Yang kami banggakan kasih Datun Kejari Natuna, tadinya PLT, sekarang dari kasih barang bukti Pak Yan Elhas, dan yang paling terkenal di Natuna saat ini yang sering berhubungan dengan media wartawan yaitu Pak Memang Limbong. Tak asing lagi, malam-malam tak kemana saya pun bingung. Pagi-pagi udah masuk kantor juga tuh. Ini jam berapa ini tidurnya ini? Ya, itu yang kami banggakan. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pada saat ini kita bisa berkumpul. Ya, sudah agak lama memang tidak kumpul-kumpul begini.
dari Kejari Natuna ini menyampaikan rekapitulasi capaian kinerja yang selama tahun 2022 ada beberapa bidang yang kita akan publikasikan, yaitu bidang tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata, juga barang bukti dan intel khususnya. Mungkin bisa saya mempersingkat waktu untuk menyampaikan capaian kinerja yang dilaksanakan Kejari Natuna tahun 2022. Untuk tindak pidana umum itu ada beberapa bagian, yaitu tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana lainnya. Perkara yang putus sebanyak 15 perkara. Itu dari tindak pidana terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana terhadap orang dan harta benda yang putus dari pengadilan sudah inkrah itu sebanyak 17 perkara. Tindak pidana narkotika dan zat adiktif lainnya yang putus itu inkrah sebanyak 2 perkara. Tindak pidana perikanan, ini kapal ikan asing nih, ada sebanyak 5 perkara yang sudah putus inkrah. Untuk tindak pidana khusus, penyidikannya ada 5, penyelidikan 5 juga, penuntutannya 4 perkara tindak pidana khusus. Untuk intelijen, Lead Pamgang ini banyak nih, Leadnya ada 3, Pamnya ada 13, Jalnya ada nihil. Leadnya itu penyelidikan intel ada 3, pengamanan ada 13. Untuk Penkumnya ada 1 kegiatan. Untuk pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan, ini ketuanya sebenarnya saya selaku Kajari. Pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan itu di dalam POK kita, di PA kita memang hanya 1, jadi kita melaksanakan 1. Penyuluhan hukum atau jaksa masuk sekolah ada 4 kegiatan. Penyuluhan hukum atau jaksa menyapa, nah ini paling banyak, ini 7 kegiatan. Jaksa menyapa itu biasanya kita laksanakan di RRI gitu ya Pak Indra. Nah 7 kegiatan itu untuk bidang intelijen. Untuk Datum, Perdata dan Tata Usaha yang selama ini digawangi oleh Pak Yan Elhas, di jagoan juga nih. MOU ada 5 kegiatan. Pendampingan hukum 7 kegiatan. Pendampingan hukum itu adalah kegiatan yang seperti Pemda memberikan kita pendampingan hukum terhadap proyek-proyek seperti TP4D dulu. Kalau TP4D itu pembangunan infrastruktur maupun pembangunan yang kaitannya dengan cipta karya dan sebagainya. Nah, untuk pendampingan hukum tahun lalu kita ada 7 kegiatan. Rata-rata kebanyakan di puskesmas, pembangunan puskesmas di Midai, sekaligus juga dengan pembebasan lahannya di Midai itu puskesmas sudah selesai pembebasan lahannya. Juga ada di Pulau 3 ada puskesmas, ada juga di Ranai, ada juga di Sudanau. Pelayanan hukum ada 9 kegiatan. Ini biasanya pelayanan hukum itu orang yang datang minta petunjuk atau saran atau pendapat, datang ke Datum. SKK, surat kuasa khusus ada 13, yaitu 13 itu terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Dari Pemda sendiri memberikan SKK itu 1 ya, 1 itu yang di depan kita ini sudah
Partai Piwang yang kemarin ada dirubuhkan warung apa nih? Restoran apa nih? Nah itu kan kios rumah makan yang menempati area tanah aset PMK Kabupaten Natuna. Itu juga hasil dari pertanyaan dari KPK kepada Kabupaten PMK kita, PMK Kabupaten Natuna, terhadap pengelolaan aset sudah berulang tahun. Namun KPK juga menyetujui untuk pendampingan dengan kejaksaan dalam menyelesaikan masalah itu. Nah, jadi alhamdulillah kita berhasil melakukan mediasi kepada pemilik lahan, pemilik tanah, bukan pemilik tanah ya, pemilik gedung bangunan untuk menyerahkan bangunannya. Akhirnya ya mengokohkan ya bangunannya, yang nantinya akan juga mendapat kompensasi sedikit untuk pemiliknya yang berada di pinggir sungai itu, ibu itu nanti dapat rehabilitasi lah rumahnya yang ada di atas sungai, kebetulannya. Untuk barang bukti dan barang rampasan, yaitu yang dikomandani oleh Pak Yan Elhas, itu ada 9 kapal ikan asing yang kita telah lelang dengan jumlahnya 1.263.385.385 rupiah. Untuk penjualan langsung ini mengenai menyangkut perkara pidana umum, 1 unit mobil itu Mitsubishi tipe Colt, 2 unit sepeda motor yaitu Yamaha Mio dan Yamaha Mio Soul, itu nilainya Rp27.208.089 rupiah. Untuk total PNBP, penghasilan negara bukan pajak, itu dari hasil lelang, itu nilainya seluruhnya Rp1.290.594.086 rupiah. Untuk penyelesaian biaya perkara, uang perkara narkoba itu 250.000, 2 perkara itu. Jadi totalnya dari semuanya itu 1.290.844.086 rupiah. Ada pengembalian barang bukti, ya, ada juga motor pengembalian barang bukti berdasarkan putusan pengadilan, yaitu dan sebagainya. Bukan hanya motor, ada 33 item pengembalian barang bukti itu dari PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Dari sisi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, 1.290.844.086. Kalau kita masukkan lagi dari uang pengganti dari perkara tindak pidana tipikor, tindak pidana korupsi, dari pendapatan atas uang korupsi di Cemaga Selatan yang telah putus, itu uang penggantinya sementara 140.700.000. Lalu ada juga dari Pidum, yaitu denda pelanggaran lalu lintas 1.256.000, dan ada juga dari pendapatan biaya perkara Pidum Picus ada 100.000 rupiah, dan pendapatan sewa rumah dinas 1.678.138. Jadi pendapatan sewa rumah itu termasuk saya sebenarnya ada rumah dinas, tapi saya itu wajib saya bayar iurannya per bulan. Begitu juga kasih intel bayar juga, kasih barang bukti juga, sewa rumah dinas.
nanti itu masuk PNBP kita. Tidak besar sih, cuman wajib dibayar dulu nanti temuan dari Aswas. Jadi total keseluruhannya dari PNBP kita itu dari hasil lelang kapal, dari Pitsus, Pidum maupun dari sewa rumah dinas, yaitu 1.432.388.388.383 rupiah. Itu dari hasil PNBP keseluruhan. Pelakunya adalah residivis. Nah, rata-rata residivis. Kalau untuk dibikin restorasi justice, ya itu harus memenuhi syarat untuk senang-senang. Nah, ini juga banyak ini yang harus kita teliti, dan ternyata banyak berkas perkara yang kita terima itu pelakunya residivis. Ini yang agak sungkan bagi kami untuk melakukan restorasi justice, karena orang pelaku tersebut tidak boleh residivis, itu ada aturannya. Sehingga pada tahun lalu kita berusaha, tapi ya memang begitulah, pelaku-pelakunya kebanyakan residivis. Jadi tahun lalu kita belum ada untuk melakukan restorasi justice.